Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, Yosua dalam bacaan pertama hari ini mengumpulkan para tua-tua Israel menjelang akhir hidupnya. Lalu kita bisa membayangkan bahwa Yosua memberikan petuah, memberikan nasihat, atau paling tidak tadi menggambarkan bagaimana Yosua menceritakan perjalanan bangsa Israel sejak panggilan Abraham hingga mereka menyeberangi sungai, hingga mereka sampai menyeberangi sungai, bahkan sampai mereka mengalahkan, meruntuhkan tembok Yeriko. Dari semula dalam kisah-kisah yang diceritakan oleh Yosua menggarisbawahi bahwa Allah senantiasa menyertai bangsa Israel. Demikianlah garis besar dalam kitab sejarah bagaimana Allah digambarkan sebagai Allah yang senantiasa menyertai bangsa Israel, bahkan digambarkan sebagai Allah yang berperang untuk bangsa Israel. Allah senantiasa menyertai bangsa Israel dalam perjalanan hidup mereka. Lalu dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana orang-orang Farisi datang kepada Yesus lalu bertanya, apakah diperbolehkan menceraikan seorang suami, menceraikan istrinya dengan alasan apapun. Memang pada zaman itu, pada masa Yesus, ada godaan, ada kecenderungan, ada kebiasaan bahwa seorang suami jika sudah tidak cocok dengan istrinya, maka istrinya boleh diceraikan atau istrinya bisa diceraikan.
Bahkan dalam persoalan salah menghidangkan makanan pun seorang istri bisa diceraikan begitu saja. Maka Yesus memberikan penegasan sekali lagi bahwa pada awal mulanya tidaklah demikian. Pada awal mulanya tidaklah demikian, karena perkawinan itu adalah salah satu dalam perkawinan yang berkarya pertama-tama bukanlah manusia, tetapi Allah lah yang mempersatukan. Maka Yesus menegaskan bahwa maka perkawinan itu tidak boleh ada perceraian. Yesus menegaskan demikian. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini secara khusus lewat kasus yang diajukan oleh orang-orang Farisi kepada Yesus tentang perceraian, memberikan sebuah pesan yang juga menantang, pesan yang juga sekaligus menyadarkan bagi kita pada zaman ini. Ketika kita hidup di zaman di mana komitmen hidup itu dianggap relatif atau bisa dihidupi kalau suka dan ditinggalkan kalau tidak suka, dan kesetiaan itu mudah digantikan begitu saja. Yesus mengingatkan di mana di zaman hidup yang seperti ini, Yesus mengingatkan bahwa kesetiaan bukanlah hasil dari kekuatan manusia belaka, tetapi adalah buah kasih dari Allah yang terus menguduskan dan juga menopang perjalanan hidup manusia. Dan itulah yang tampak juga tadi dalam bacaan pertama, di mana Yosua ketika menceritakan tentang sejarah perjalanan bangsa Israel, mau menegaskan bahwa perjalanan bangsa Israel tidak akan berjalan hingga pada saat itu kalau Allah sendiri tidak hadir di tengah-tengah mereka. Dan Yesus juga menegaskan bahwa hidup perkawinan, hidup panggilan, hidup manusia juga harus disadari. Kesetiaan perjalanan hidup manusia juga senantiasa dihadiri, senantiasa diberkati oleh Allah. Hidup perkawinan sebagai orang-orang yang dipanggil untuk hidup selibat, hidup perkawinan dalam hidup berkeluarga juga harus disadari bahwa Allah senantiasa berkarya di sana, dan karya itu pertama-tama bukan hanya karya manusia belaka, tetapi adalah karya Allah yang senantiasa hadir dan menyertai. Maka mari kita bersama-sama dalam perayaan Ekaristi hari ini kita berdoa, kita mohon berkat untuk setiap komitmen yang kita pegang masing-masing, entah itu dalam hidup berkeluarga, entah itu dalam hidup selibat, dalam panggilan hidup pelayanan, dalam hidup menggereja, ataupun juga dalam komitmen kita di tempat kita berkarya masing-masing. Semoga kita senantiasa menyadari karya Allah lah yang pertama-tama menopang perjalanan karya dan perjalanan hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.